Hiaralaboya shekerere Syakarabatako. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Kau layak terima pujian sembah, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan, Tuhan. Ya Ramo karalamu ya Tuhan, tarik hati kami bawa dalam kedalaman cinta-Mu, lebih dalam Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan. Ampuni kami Bapa, layakkan kami Tuhan, Tuhan. Ya Ralabo, ya ya Baya Bapa, kami panggil nama-Mu Tuhan. Ya Aba ya Bapakku, Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber penghiburan, jalan keselamatan dari-Mu Tuhan. Spirit Roh Kudus mengalir menyentuh setiap hati yang hancur, setiap hati yang remuk tak Kau pandang hina. Dalam kedalaman memanggil kedalaman Roh-Mu Tuhan. Aba ya Bapa, Shikarabata Korobo, kami panggil Aba ya Bapa. Sindarabo karalamo, hiarabata korobo shandarebe kikarabata korobo, hineralata she, hiaralamo, sandarebe kikata koromo, sandarama karama, yanata koromo, hiarayasi. Jesus, Holy Spirit, tolong kami Tuhan, kuatkan lagi, sentuh lagi hidup kami. Pemulihan datang dari-Mu, oh Tuhan, perkenanan-Mu kami cari. Rencana-Mu, kehendak-Mu yang sempurna itu Tuhan. Hiara bala 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 bala. Hiara bala 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 bala. Hiara da 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 karala baya sandere be kikarala mo. Hiara boto korobo hata korobo sikara bata kuria kuria. Hiara makana raya si. Hiara. Engkaulah sumber pengharapan, Kau tak pernah mengecewakan kami Tuhan.
kami panggil Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Glory, 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 Tuhan, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau tempat perteduhan kami, dalam hadirat-Mu, dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu kami berlindung, Tuhan. Tiada yang kami khawatirkan, tiada yang kami takutkan, karena masa depan sungguh ada dalam tangan-Mu, Tuhan. Tiada bala-bala yang syek, tiada korea, sindaramo yana syek. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Pegang kami, pegang tangan kami, bawa pada seluruh kemenangan demi kemenangan, Tuhan. Biar bata korobo, sandara beki katako, sandara meki noranaya yana. Cengkram roh jiwa tubuh kami jadi tawanan Roh-Mu, Tuhan. Setiap apa yang kami lakukan, kerjakan, boleh memuliakan nama-Mu. Kami umat pilihan-Mu, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Kami lebih lagi mau setia sampai selamanya. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Jalan-jalan-Mu Kau sediakan bagi kami. Ada saatnya kami diam, Engkau berperang gantikan kami. Orana harama karaya biarana koromo sandere mekika yana yana yasina yana 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 ya Kuria. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Jesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur lagi Bapa. Dan kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan, di dalam naungan yang maha tinggi kami berlindung.
Roh Kudus selalu menyertai kami, roh penghibur, roh penolong yang menguatkan kami lagi di tengah situasi dunia yang semakin gelap. Kami terus semakin menyatu dengan Engkau. Engkau adalah terang dan kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak terang. Dan kami boleh menghalaukan setiap kegelapan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh berjalan semakin hari semakin terang menuju kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, pada saat ini sampaikanlah isi hati-Mu, pesan-pesan-Mu di penghujung akhir zaman ini. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu, menjadi corong-Mu Tuhan, untuk menyampaikan berita-berita terbaru dari surga. Biarlah terus Roh Kudus menyertai, urapi lidah bibir hamba-Mu. Pakai pikiran, perkataan, hati, semuanya cengkram dengan kuasa Roh Kudus. Dengan yang disampaikan adalah benar-benar Tuhan, Engkau yang pakai anak-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara, saat ini saya sangat mengucap syukur bisa kembali menyampaikan isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan di penghujung akhir zaman. Memang saat ini bukan saat-saat yang mudah, tapi masa-masa yang sukar ada di depan kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu, belum lama ya, nggak sampai seminggu ini ya, waktu saya tidur, saya dikasih mimpi penglihatan ya. Waktu memang setiap pagi saya bangun subuh untuk berdoa ya, jam 4 Tuhan suka bangunkan. Nah, waktu saya sebelum bangun, saya masih tidur antara subuh ya, saya dikasih mimpi yang menurut saya yang aneh juga gitu ya. Karena memang beberapa waktu ini saya melihat cuaca panas banget ya. Cuaca ini begitu ekstrim ya, pas keluar rumah udah menyengat banget. Makanya kita kadang lebih banyak ada di ruangan, lebih banyak lagi minum air putih ya saudara, karena cuaca tidak bersahabat, terjadi kelaparan di mana, terjadi kekeringan di mana-mana, kebakaran di mana-mana, sirine nguing-nguing ya, ambulan untuk pemadam kebakaran gitu ya, mobil-mobil kebakaran seringkali berbunyi, waduh ini kebakaran di mana lagi gitu ya. Terus juga yang saya dengar Gunung Bromo juga kebakar karena itu kering saudara ya. Kalau suhunya begitu panas, daun-daun itu bisa terbakar sendiri karena sengatan matahari. Nah, saya juga waktu itu cuman berpikir, Tuhan kok panasnya demikian ekstrim ya gitu. Berilah hujan, berilah air gitu ya, karena saya banyak teman-teman juga yang punya air tanah itu mulai kering, mulai nggak keluar air, air pump juga mulai nggak keluar air gitu ya. Susah juga saudara, harus beli yang gerobakan mahal ya. Nah, waktu di dalam 1 minggu itu saya dikasih mimpi penglihatan gini saudara. Tiba-tiba saudara hujan sederas-derasnya kenceng banget. Hujan lebat banget ya saudara. Itu kira-kira sore ya kejadiannya. Terus dalam mimpi itu ya, terus saya lihat kok airnya kok banyak banget, hujannya besar sekali. Sampai masuk ke pagar saya, ke garasi saya. Yang lebih anehnya lagi, masuk sampai ke teras. Saya keluar hujannya begitu lebat, saya main air di teras. Karena hujan ini sampai ke teras, naik ke teras, sebentar lagi bisa masuk ke rumah. Saya bilang, ini luar biasa sekali hujan. Seumur hidup saya tinggal di dalam perumahan ini 35 tahun ya. Tidak pernah sampai air hujan ini naik. Air hujan itu bersih loh saudara, bening ya, nggak kotor gitu. Kok sampai ke teras saya sampai main air saya. Yang sangat saya herankan, ini hujan lebat sekali dan airnya bersih ya, sampai naik ke teras saya. Saya bilang nggak pernah saya mengalami seperti ini, karena sampai naik ke teras, ke keramik gitu ya. Di bawahnya kan ada parkir ya, buat parkir mobil, sampai naik ke teras rumah. Saya main air di situ ya. Oh puji Tuhan nih udah hujan gitu ya. Jadi saudara, kita sekarang juga dikatakan diprediksi El Nino melanda Indonesia, musim panas kemarau mulai yang sangat menyengat ini September, Agustus September ya diberitakan. Jadi saya percaya ya,
setiap anak-anak Tuhan yang mengalami masa-masa sukar, masa-masa kekeringan, masa-masa sulit ya, banyak sekali yang mengalami ekonomi ya yang seret kering ya Saudara. Jadi kekeringan itu nggak hanya berbicara cuaca ya Saudara. Di akhir zaman ini kekeringan seret itu bicara juga soal ekonomi ya, soal usaha, soal pekerjaan, tiba-tiba ada PHK ya yang nggak nyangka ya tiba-tiba di PHK padahal kayaknya nggak mungkin lah terjadi PMHK-an, dia ter-PHK. Dan juga terjadi sakit penyakit, tiba-tiba sakit ini sakit itu. Belum lama saya juga ketemu teman lama, ternyata dia kena sakit kanker ya di wajahnya, di kemo berapa kali tapi puji Tuhan udah sembuh. Jadi banyak hal-hal yang mengagetkan ya, yang membuat kita ini semakin tertekan ya, semakin stres melihat situasi dunia, keadaan. Tetapi Tuhan ingatkan, ingat masih ada Tuhan. Ingat masih ada pertolongan Tuhan. Ingat engkau susah senang, miskin kaya, bahagia dalam masalah, dalam penderitaan kek, dalam kesuksesan kek, dalam kelimpahan kek. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nah Saudara, apa saja yang harus kita lakukan di penghujung akhir zaman ini supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap berkemenangan, karena iblis juga menanti kejatuhan kita. Dan Tuhan menunggu kita bangkit lagi, kita kuat lagi, kita sampai garis akhir. Saudara, saya diingatkan oleh Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama ya Saudara, ini ada satu kesaksian di mana ada seorang Raja Ahab, dia mengumpulkan nabi-nabi palsu ya, nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Dan kalau Baal, ikuti dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku sendiri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Baiklah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Jadi Saudara, ini terjadi Saudara ya di zaman Raja Ahab. Ya, bangsa Israel melenceng, dia menyembah Baal. Makanya Tuhan marah, dia mengirimkan Nabi Elia. Ya, karena rakyat Israel ini bercabang hati. Satu ke Tuhan, satu ke Baal. Jadi hatinya nggak tetap ya. Jadi Saudara cek apakah diri kita udah teguh di dalam iman, teguh dalam kebenaran firman, atau masih mudah sekali digoyahkan. Apalagi dengan kesusahan, kesesakan yang nanti semakin berat ke depannya ini. Jangan sampai hati kita bercabang hati ya, seperti rakyat Israel ini. Nggak kuat, nggak kokoh, maka diizinkanlah masalah. Masalahnya apa Saudara? Masalahnya ini tidak hujan turun, bertahun-tahun Israel mengalami kekeringan, sehingga maka datanglah Nabi Elia ya untuk mempersembahkan mesbahnya ya. Jadi persilahkan nih dewa-dewa Baal untuk mempersembahkan, dan juga Nabi Elia masing-masing 1 lembu. Siapa Tuhan yang benar yang membakar persembahan itu dengan api, dialah Tuhan. Jadi seluruh rakyat menonton ya Saudara, dewa-dewa Baal disembah oleh para nabi-nabinya ya Saudara, sampai menggores-gores ya, sampai menari-nari sampai kesurupan sampai sore ya Saudara, dari pagi sampai siang sampai sore enggak juga terbakar persembahannya. Tapi kemudian Saudara, Nabi Elia ini mendirikan batu-batu mesbah demi nama Tuhan, membuat 1 parit sekeliling mesbah yang dapat memuat 2 sukat benih. Ya Saudara, nah ini sekarang dewa-dewa Baal tidak disambar oleh api ya, persembahannya nabi-nabi ini oleh dewa Baal ya, karena dia bukan Tuhan Saudara. Nah sekarang tampillah Elia.
Dia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air. Banyak loh saudara, 4 buyung air itu ya. Padahal waktu itu kejadiannya lagi musim kering, musim kemarau. Tidak ada hujan bertahun-tahun. Tetapi Elia menuangkan air 4 buyung dan tuangkan ke atas korban bakaran, ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan berbuat mereka 2 kalinya. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Maka mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Jadi saudara, sampai 3 kali terus dituang 4 buyung, 4 buyung, 4 buyung sampai 12 buyung saudara ya. Banyak sekali air yang dituangkan menjadi parit ya, air. Saudara kalau berpikir ya, itu persembahan kalau basah dengan air tidak mungkin kesamber dengan api saudara ya. Apapun yang basah itu nggak mudah terbakar ya. Tapi ini dituangkan air. Air itu berbicara persembahan. Walaupun itu pada musim kering, musim kemarau, tidak turun hujan bertahun-tahun, tetapi Nabi Elia mempersembahkan apa yang mahal pada saat itu, apa? Air, karena tidak ada air, kekeringan di seluruh Israel. Lanjut lagi, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka taubat kembali. Saudara, berdoalah Elia kepada Tuhan, minta api untuk menjawab persembahannya diterima Tuhan. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilat. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kata Elia pada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh ada yang luput. Setelah itu mereka ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab deru hujan sudah kedengaran. Jadi saudara, pada waktu mulai dipersembahkan air, ya, mulai membangun mesbah, mulai kembali ya, rakyat ini melihat bahwa Tuhanlah yang menjawab doa, itulah Tuhan. Jadi saudara, pada akhir zaman ini kita harus kembali lagi membangun mesbah. Kemarin saya ketemu dengan teman ya, teman subscriber ya saudara. Dia dari 4 orang bersaudara, dia baru yang percaya Yesus. Dia rindu mamahnya, saudara-saudaranya semua yang 3 orang ini untuk mengenal Yesus. Tidak mudah saudara, karena dia itu penyembah berhalanya yang banyak ya, banyak patung-patung, banyak ada tempat ibadahnya untuk penyembahan berhala. Nggak mudah saudara, tapi dia berani terus berjuang untuk keluarganya, supaya keluarganya diselamatkan. Jadi kami ngobrol, kami doa, menguatkan lagi saudara. Ayo bangun mesbah, jangan kasih kendor. Iya nih, saya mulai kendor sebulan ini karena sakit. Seringkali iblis mengadakan peralihan-peralihan, mungkin sibuk kerja nih, banyak job-job nih, pulang sampai malam capek. Aduh, bangun pagi udah capek gitu ya, udah kesiangan, enggak lagi doa, enggak lagi bangun hubungan karib dengan Tuhan, enggak lagi penyembahan, enggak lagi baca Alkitab. Lama-lama lambat laun bisa mundur saudara. Hati-hati ya saudara, ini akhir zaman. Jangan kita domba-domba ini sendiri, tapi domba-domba itu biasanya berkelompok-kelompok ya, karena mudah sekali serigala-serigala yang ganas itu menyerang, mengambil, membunuh. Makanya harus ada komunitas, baik komunitas gereja, komunitas persekutuan doa, komsel-komsel di rumah-rumah, saling menguatkan, mendoakan ya saudara. Jadi pada akhir zaman ini ya, Tuhan memberikan mimpi penglihatan kepada saya yang terbaru ini, yang terakhir ya, bahwa hujan lebat selebat-lebatnya. Saya belum pernah lihat hujan selebat itu. Sampai garasi saya kena genangan air, sampai masuk ke teras. Saya bermain air itu karena airnya air hujan bersih. Saya bilang dalam hati saya nggak pernah lihat hujan sederas ini sampai masuk ke teras rumah.
Saya bilang, Tuhan terima kasih, hujan berbicara berkat. Di mana kekeringan, di mana-mana. Pohon-pohon, binatang-binatang memerlukan air. Manusia juga memerlukan air. Kalau nggak ada air, matilah manusia. Nggak bisa minum. Ya, pohon-pohon juga mati. Ya, binatang-binatang juga mati, nggak ada air. Mari saudara, air itu berbicara, firman. Kita selalu minum air kehidupan Tuhan. Kita selalu masuk hadirat Tuhan. Minum air kehidupan, roh kita dikuatkan, disegarkan. Marilah yang nanti lesu dan berbeban berat, datanglah, aku berikan kelepasan, kelegaan, kesegaran. Jadi saudara yang hari-hari ini mengalami kekeringan, kesuaman, ya, mengalami masa-masa tekanan yang berat, ayo. Tuhan bilang bangun kembali mesbah yang runtuh. Tidak ada lagi mesbah yang jadi dupa harum di hadapan Tuhan. Mesbah doa ke, mesbah pujian penyembahan ke, mesbah di mana saudara baca firman, air hidup. Ya, mesbah itu berbicara. Doa, bangun kembali hubungan karib dengan Tuhan. Ya, dibangun kembali, jangan ada peralihan-peralihan yang iblis seringkali alihkan, atau berkat ke, atau masalah ke, bisa menjauhkan kita dari Tuhan loh saudara. Ya, atau sakit penyakit ke, oh doaku nggak dijawab-jawab sih, ekonomi kok begini terus sih, mana Tuhan. Pada saat mempertanyakan Tuhan, saudara berarti saudara nggak percaya sama Tuhan. Ya, kemarin ada satu subscriber, dia mengalami masalah yang berat, ya, ekonominya masih sulit, dan dia juga ada terlilit hutang, ya saudara. Bu Maria gimana? Saya bukan yang nggak mau memberi perpuluhan itu gimana ya Bu Maria, boleh nggak kalau kita nggak kasih dulu karena saya lagi sulit, ekonomi sulit, dan juga untuk bayar hutang banyak lumayan saudara, sampai ratusan juta ya saudara. Terus saya sih bilang ini perpuluhan memang pro kontra ya saudara. Kalau saya sih bijaksana aja, kalau saudara masih bisa kasih perpuluhan, kasih, berikan ya untuk gerejamu, untuk fakir miskin, untuk janda-janda, orang yang susah ya. Itu menurut firman. Kalau saudara sudah tidak mampu ya, saudara memberi buat keluarga yang susah ataupun buat bayar hutang, itu juga nggak masalah. Saya bilang Tuhan itu sebetulnya nggak menginginkan perpuluhan ya saudara, tetapi kita belajar untuk setia dan taat saudara ya. Tetapi kalau situasi yang tidak memungkinkan, jangan merasa tertuduh. Saya bilang gak apa-apa, yang penting engkau masih menabur. Saya dulu juga mengalami masa yang sukar sekali ekonomi, tetapi di tengah-tengah kesulitan, kesukaran saya masih tetap menabur, saya tetap memberi, tetap menabur, walaupun sedikit dan semampu kita. Karena ini masa-masa sukar ya. Jadi saudara yang mengalami masa-masa ekonomi yang sulit sekali saat ini, masih tetap bisa menabur ya. Menabur seperti ini, Nabi Elia ini dia menabur air loh saudara. Berapa buyung? Ya 4 buyungnya sampai 3 kali, berarti 12 buyung. Itu mahal sekali, buyung-buyung itu kan besar. Air itu mahal di zaman itu karena terjadi musim kering yang berkepanjangan bertahun-tahun. Tetapi Elia berani memberikan, mempersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyambar persembahannya. Menyambar sampai ke air-airnya. Oleh api, Tuhan jawab ya. Jadi harus ada persembahan, tetap harus ada korban. Korban tuh kita ini dalam keadaan sulit, sukar, kita tetap masih bisa menabur, memberi. Kita masih tetap bisa berdoa ya. Pemberian itu bukan hanya uang saja, memberi doa, memberi bantuan, memberi pertolongan, memberikan solusi, memberikan nasihat, ya apa saja yang bisa kita tabur ya saudara. Dan kembali diingatkan untuk kembali membangun mesbah, jangan mendua hati dengan Tuhan. Fokus pada Tuhan, tetap tertuju pada Tuhan akhir zaman ini. Jangan melenceng pada hal duniawi, melenceng pada prinsip-prinsip duniawi. Apalagi sampai ada yang ajak ke dukun-dukun, ajak ke orang-orang pintar karena kesulitan atau sakit penyakit yang tak kunjung pulih, sembuh. Saudara tutup ya, fokus pada Tuhan, percaya. Hanya dalam Tuhan ada jalan kebenaran dan hidup. Hanya dalam Tuhan ada pemulihan. Sekalipun saat ini belum melihat, tapi percaya. Ya saudara, maka dikatakan di dalam ayat berikutnya, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya
dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dan setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu Elia berkata, pergilah, katakanlah pada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Kemudian Ahab pergi dengan keretanya. Jadi saudara, melalui kesaksian dari kehidupan Elia ini, saudara, yang pertama, Tuhan ingatkan bangun kembali mesbah. Ya, mesbah yang dulu saudara pernah bangun, pernah berjumpa Tuhan, pernah bertemu Tuhan kasih yang mula-mula, kembali pada kasih yang mula-mula. Jangan cerita banyak ya, oh Bu Maria saya dulu begini. Nah sekarang gimana ya, saudara tetap harus on fire. Jangan sekarang lemah, balik kembali ke masa-masa di mana kita cinta Tuhan, on fire dengan Tuhan. Bangun kembali mesbah. Yang kedua, jangan kita ini mendua hati. Sekali Yesus tetap Yesus, jangan pakai kekuatan sendiri, pemikiran sendiri, cara sendiri, hutang sana, hutang sini, pinjol, gali lubang, tutup lubang, ya akan terjerat sama roh hutang. Tetapi diam dan percaya. Saudara nggak ada kerjaan apa, tetap berdoa, ya, tetap menyembah, tetap lakukan yang bisa lakukan. Dia berdoa, menyembah sampai Tuhan buka jalan. Percaya pasti ada jalan keluar. Ya, jangan mendua hati. Yang pertama bangun mesbah, kedua jangan mendua hati, sekali Yesus tetap Yesus. Yang ketiga tetap memberikan persembahan, tetap berkorban, tetap menabur. Saudara yang biasa tetap memberi perpuluhan, tetap beri perpuluhan dengan setia. Kalau belum bisa kasih perpuluhan, saya bilang nggak apa-apa. Kalau bagi saya ya, karena banyak hamba-hamba Tuhan yang bilang, oh perpuluhan nggak pun nggak apa-apa. Yang hamba Tuhan satu, oh harus, itu harus gitu ya. Jadi kalau saya lebih bijaksananya gini, kalau saudara percaya, iman, ya masih tetap menabur perpuluhan, ya silakan. Tetapi kalau saudara bilang, aduh ini seret banget, ini nggak mungkin. Ya tergantung iman masing-masing, dan Tuhan pun tidak ingin uang saudara, ya saudara. Dan juga saudara harus bisa tetap menabur, sekalipun saudara mungkin nggak bisa kasih perpuluhan, tapi saudara tetap masih menabur, yaitu memberikan korban. Ya di mesbah itu kan ada korban lembu, ya tetap ada persembahan yang kita berikan, ya saudara. Jadi kita harus tetap berkorban. Yang ketiga, saudara, iman. Iman inilah yang membuat awan setelapak tangan di atas, ya, di atas langit kita. Jadi saudara, memang di tengah-tengah situasi mungkin ekonomi, resesi, ya, kegelapan akan menutupi bumi, menutupi negara bangsa-bangsa, ya. Ada tetap cahaya terang, ada tetap kemuliaan Tuhan, ada tetap perbedaan. Seperti di tanah Goshen, seperti yang kemarin saya ceritakan penglihatan saya tuh, yang terakhir habis doa puasa sebulan, itu ada anak ayam, anak itik itu di padang gurun itu ada pohon, ada air, mereka bisa hidup. Jadi saya diingatkan Tuhan, iya seperti tanah Goshen, di mana bangsa Mesir mengalami tulah-tulah, bencana, mengalami kesusahan, kesesakan, tetapi di tanah Goshen Tuhan sudah sediakan. Ya, jadi setiap anak-anak Tuhan itu jangan khawatir, percaya aja. Kita ini anak Tuhan, kita ini milik Tuhan. Tuhan tuh tahu siapa milik kepunyaannya, yaitu kita. Kita pasti tetap dipelihara, ya. Tetap kita menyatu dengan Tuhan, ada kehidupan. Jangan khawatir, jangan cemas hari esok. Ya, kehidupan ini hari lepas hari, bersyukur aja, hari lepas hari bersyukur. Jangan sering mendengar berita-berita, kabar-kabar dari dunia. Tapi kita lebih lagi mengarahkan kepada perkara-perkara yang di atas. Kita lebih lagi mendengar kabar-kabar dari surga, kabar-kabar dari Tuhan. Ya, kemarin ketemu sama teman juga, dia ada job luar biasa. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang gak baik, dia baru tanda tangan untuk satu perusahaan proyek, dia dapat komisi besar. Padahal di tengah dunia yang seret, ya, di tengah resesi ini seret, tetapi anak Tuhan berbeda.
Jadi kita ucapkan mulut kita berbeda, pasti ada kemudahan, pasti ada job, pasti ada berkat-berkat yang ajaib. Ya, saya juga sering perkatakan di mana orang lain sukar, mereka banyak yang mengeluh, tapi kita beda. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan saatnya kita menuai apa yang dulu kita pernah tabur, semua kebaikan, semua persembahan, semua apapun yang pernah kita tabur, Tuhan akan tuai hari ini, ya saudara. Mungkin saudara sekarang yang mengalami masalah pergumulan, ya mungkin proses juga, mungkin saudara sombong, egois, dulu kayak mementingkan diri sendiri, gak pernah berbagi, kikir, pelit, ya cinta uang. Nah, proses sekarang gak apa-apa, jalani sampai saudara merubah hati saudara untuk cinta Tuhan, dan nanti dipulihkan, diberkati lagi, saudara bisa menjadi berkat walaupun dalam keadaan seret pun. Belajar menabur, belajar memberi, belajar membagi, dan belajar juga untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau. Ya saudara, percayalah hujan lebat akan turun, kita diberkati untuk memberkati orang lain, dan kita boleh berkelimpahan supaya kita ini menjadi berkat. Jadi ada tujuan Tuhan. Nanti saudara nggak egois lagi, nggak pelit lagi, nggak kikir lagi di tengah situasi dunia yang semakin sempit. Juga saudara mungkin rohnya ciut, kecil, ya rohani saudara kerohanian saudara kecil, tetapi dengan tekanan, dengan masalah, lebih dalam dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka roh saudara makin kuat, makin bertumbuh, makin besar, ya. Karakter juga menjadi karakter ilahi, karakter Tuhan, buah-buah roh muncul, buah-buah pertobatan muncul, ya, buah-buah jiwa-jiwa juga muncul, kita bisa menjangkau jiwa-jiwa, ya, luar biasa, lewat kesaksian-kesaksian hidup kita yang kita pernah ngalami bersama Tuhan, kita bagikan, kita sharekan. Percayalah Tuhan kita Tuhan yang baik, ya. Dia tidak merancangkan kecelakaan, merancangkan yang jahat, tidak pernah. Tetapi dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan yang maha tinggi, kita bernaung, selalu ada hujan untuk menggemburkan tanah-tanah hati kita, ya. Selalu ada berkat yang gak terduga, ya. Saya malah saat ini bisa dikatakan saya nggak usah pusing soal uang. Saya nggak mau pusing Tuhan soal uang. Saya percaya Tuhan sudah sediakan tepat waktunya. Baik untuk pelayanan, buat keluarga, buat apapun juga Tuhan sediakan. Saya bilang Tuhan, saya tuh nggak mau pusing loh soal uang. Karena fokus saya Tuhan, bukan uang. Ya, kalau dulu kan pusing karena banyak harus dibayar ya saudara ya, mau nggak mau ya anak sekolah, makan apa. Tapi sekarang Tuhan, saya dikatakan bisa freedom, masalah keuangan nggak mau pusing Tuhan, karena aku percaya Tuhan pasti sediakan. Allah El Shaddai di atas gunung Tuhan sediakan. Jadi saudara sekarang yang mengalami masa kekeringan, masa sukar, masa saudara dipepet, ya. Nah, itulah saudara belajar untuk lebih dalam dengan Tuhan, lebih berakar di dalam Tuhan, sehingga saudara tidak dikatakan tadi tidak bimbang sama Tuhan, tidak mendua hati sama Tuhan, semakin erat, semakin mengenal Tuhan, semakin kokoh. Ya, iman kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu yang Tuhan mau di penghujung akhir zaman ini. Saya percaya setelah saudara lewati masa-masa sukar, maka hujan berkat Tuhan akan tercurah. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat di mana saudara bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan Allah yang memberikan arahan, tuntunan pada kami, supaya kami tetap tekun dan setia mencari Tuhan, fokus pada Tuhan, bukan fokus pada masalah. Tapi kami percaya di tengah situasi yang tidak baik ini Tuhan, kami tetap menabur doa, menabur berkat, menabur apapun yang bisa kami tabur ya Bapa. Kami percaya setiap taburan kami ada tuaian ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kasih Tuhan, dan perpanjangan dari kuasa Tuhan, dan firman dan kesaksian yang kami bagikan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.